Arthropoda berasal dari kata arthros yang berarti sendi dan podos yang berarti kaki. Dengan demikian, arthropoda berarti hewan yang memiliki kaki beruas-ruas. Arthropoda memiliki struktur tubuh yang terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala atau sefalo, dada atau toraks, dan perut atau abdomen. Selain itu, ciri lain dari arthropoda adalah yang pertama, semua arthropoda memiliki rangka luar atau eksoskeleton dari bahan kitin. Yang kedua, arthropoda bernapas dengan insang, trakea, permukaan tubuh, dan paru-paru buku. Selanjutnya, arthropoda telah memiliki sistem pencernaan yang sempurna. Dan arthropoda menghasilkan gamet jantan dan betina pada individu yang berbeda. Rangka luar yang keras pada arthropoda tidak membesar mengikuti pertumbuhan tubuhnya. Oleh karena itu, selama pertumbuhannya, arthropoda mengalami pengelupasan eksoskeleton yang disebut dengan ekdisis. Setelah pengelupasan, eksoskeleton baru akan terbentuk kembali seiring dengan pertumbuhan arthropoda tersebut. Arthropoda diklasifikasikan menjadi 4 kelas, yaitu kelas Crustacea, kelas Arachnida, kelas Myriapoda, dan kelas Insecta. Kelas Crustacea memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tubuhnya terdiri atas cephalothoraks, yang artinya kepala menyatu dengan dada, dan abdomen atau perut. Pada abdomen terdapat 5 pasang kaki renang yang berfungsi untuk berenang, merangkak, atau menempel di dasar perairan. Selain itu, pada bagian abdomen juga terdapat uropod dan telson. Pada cephalothoraks terdapat kaki jalan, terdapat seliped yang berfungsi untuk mencari makanan dan melindungi diri dari musuh, terdapat maxilliped yang berfungsi menyaring makanan dan memasukkan makanan ke mulut, terdapat mata, terdapat rostrum, terdapat antenula, dan terdapat antena. Crustacea dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok Entomostraka dan kelompok Malacostraca. Entomostraka adalah crustacea yang memiliki ciri-ciri berukuran mikroskopis dan berperan sebagai plankton yang melekat pada makhluk hidup lain atau pada benda lain. Entomostraka ini dibagi menjadi 5 ordo, yaitu ordo Brachiopoda, contohnya adalah Daphnia, ordo Ostracoda, contohnya adalah Cypris candida, ordo Copepoda, contohnya adalah kutu ikan, dan ordo Cirripedia, contohnya adalah Scaculina. Malacostraca adalah crustacea yang memiliki ciri-ciri berukuran makroskopis. Kelompok ini terbagi menjadi 3 ordo, yaitu ordo Isopoda, contohnya adalah kutu perahu, ordo Stomatopoda, contohnya adalah udang belalang, ordo Decapoda atau crustacea berkaki 10, contohnya adalah kepiting dan udang. Kelas Arachnida memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tubuhnya terdiri atas cephalothoraks dan abdomen. Pada bagian cephalothoraks terdapat kelisera yang berbentuk seperti gunting yang berfungsi untuk merobek dan melumpuhkan mangsanya. Selain itu, pada cephalothoraks juga terdapat pedipalpus yang berfungsi sebagai indera
sebagai tangan maupun sebagai alat kopulasi. Pada Cephalothoraks juga terdapat 4 pasang kaki. Aranida terbagi menjadi 3 ordo, yaitu ordo Scorpionida, contohnya adalah kalajengking, ordo Arachnoidea, contohnya adalah laba-laba, dan ordo Acarina, contohnya adalah caplak. Kelas Myriapoda merupakan arthropoda yang memiliki ciri-ciri tubuhnya terdiri atas kepala atau cephalo dan abdomen. Kelas ini tidak memiliki toraks atau tidak memiliki dada. Pada bagian kepala terdapat antena dan mulut. Sedangkan pada bagian abdomen terdapat kaki yang terdapat pada tiap-tiap ruas abdomennya. Kelas Myriapoda terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok Ciliopoda yang bertubuh pipi, contohnya adalah lipan, dan kelompok Diplopoda yang memiliki 2 pasang kaki pada tiap-tiap ruas abdomennya, contohnya adalah luwing. Selanjutnya kelas Insecta. Kelas Insecta disebut juga dengan kelas Hexapoda, yang artinya memiliki 6 buah kaki. Kelas ini memiliki tubuh yang terdiri atas cephalo atau kepala, toraks atau dada, dan abdomen atau perut. Pada bagian kepala terdapat mulut, terdapat antena, terdapat mata ocellus, dan terdapat mata faser. Pada bagian toraks terdapat sepasang sayap depan, sepasang sayap belakang, dan 3 pasang kaki. Pada bagian abdomen terdapat spirakel, yaitu lubang masuknya udara pernapasan, dan organ reproduksi. Berdasarkan tipe mulutnya, insekta dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu tipe penggigit dan pengunyah, contohnya adalah belalang, tipe penusuk dan penghisap, contohnya adalah nyamuk, tipe penghisap, contohnya adalah kupu-kupu, tipe penjilat, contohnya adalah lalat, dan tipe penjilap dan penghisap, contohnya adalah lebah. Serangga mengalami metamorfosis dalam siklus hidupnya. Berdasarkan metamorfosisnya, serangga terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna atau yang dinamakan dengan hemimetabola, dan kelompok serangga yang mengalami metamorfosis sempurna atau yang dinamakan dengan holometabola. Daur hidup serangga dengan metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola terdiri dari telur yang menetas menjadi nimfa, dan nimfa yang berkembang menjadi imago atau serangga dewasa. Nimfa memiliki struktur tubuh yang sama dengan imago, namun masih belum sempurna. Insekta dengan tipe hemimetabola terbagi menjadi 5 ordo. Yang pertama adalah ordo Odonata, contohnya adalah capung. Yang kedua adalah ordo Isoptera, contohnya adalah rayap. Yang ketiga, ordo Orthoptera, contohnya adalah belalang. Yang keempat adalah ordo Hemiptera, contohnya adalah walang sangit. Dan yang kelima adalah ordo Homoptera, contohnya adalah wereng. Daur hidup serangga dengan metamorfosis sempurna atau holometabola terdiri dari telur yang menetas menjadi larva, larva kemudian berkembang menjadi pupa atau kepompong, dan kemudian pupa berkembang menjadi imago atau serangga dewasa. Untuk mengetahui metamorfosis sempurna dengan jelas, marilah kita saksikan video metamorfosis kupu-kupu berikut. Metamorfosis sempurna pada serangga diawali dengan menetasnya telur menjadi larva. Larva dapat mengalami ekdisis beberapa kali dalam satu siklus hidup serangga.
Setelah mengalami beberapa kali ekdisis, selanjutnya larva berubah menjadi pupa atau kepompong. Kepompong atau pupa selanjutnya berkembang menjadi imago atau serangga dewasa. Insekta dengan tipe holometabola terbagi menjadi 6 ordo. Yang pertama, ordo Siphonoptera, contohnya adalah kutu tikus. Yang kedua, ordo Neuroptera, contohnya adalah undur-undur. Selanjutnya adalah ordo Lepidoptera, contohnya adalah kupu-kupu. Selanjutnya adalah ordo Diptera, contohnya adalah lalat dan nyamuk. Selanjutnya ordo Coleoptera, contohnya adalah kumbang. Dan terakhir, ordo Hymenoptera, contohnya adalah lebah madu dan semut.